Sahabat saya yang satu ini adalah seorang psikolog perempuan yang sangat peduli akan isu penyalahgunaan narkoba. Bersama dengan suaminya, ia pun mendirikan suatu pusat rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Saya Becky Tumewu yang akan berbincang kali ini bersama dengan sahabat saya yaitu Joyce Jailani Gordon. Dia adalah pendiri dari Yayasan Harapan Permata Hati Kita atau YAKITA di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Apa kabar Mbak Joyce? Baik aja. Ya. Apa kabar? Udah lama banget gak ketemu. Iya, tahu gak sih pemirsa ternyata ya Mbak Joyce ini adalah memang kenalan saya dari dulu sekali dari tahun 92. Nah ini dia nih, sekarang sibuk apa? Kalau sekarang perkembangannya jadi mengurus pecandu tuh. Mengurus pecandu narkoba ini. Nah oke, berarti kan lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebagai seorang psikolog. Kemudian apa sih yang membuat Mbak Joyce tuh tertarik untuk memperhatikan dan menangani mereka yang bermasalah dengan narkoba, para pecandu ini? Sebenarnya perkembangan aja ya. Jadi waktu tahun-tahun 80-an, 90-an itu kan banyak kan remaja-remaja yang berurusan dengan masalah kehamilan lah, HIV lah. Gitu ya. Tetapi masuk ke belakangan tahun 90-an itu mulai ada masalah-masalah dengan misalnya seperti ekstasi, kemudian putau mulai besar kan. Jadi dari situ mulai di kepala nih, jarum suntik, pecandu, ujung-ujungnya kan HIV juga. Jadi sementara dilihat kanan kiri itu penanganan pecandu masih terbatas. Gitu. Jadi dengan begitu kebetulan saya dan suami saya sama-sama psikolog dan dia memang pendalamannya lebih ke pecandu, adiksi. Akhirnya kita perlu nih bikin sesuatu dan akhirnya berkembang menjadi rehab deh. Oh, jadi dari awalnya para pecandu ini pada ngumpulnya di rumah Mbak Joyce gitu kan, karena suami istri nanganin nih ya Mbak Joyce ya, akhirnya dibangunlah tempat tersendiri gitu ya untuk mereka, disediakan lah gitu. Karena bayangan kita ke depannya gini, mereka bukan saja, katakan saat itu mereka adalah masalah gitu ya. Sekarang perkembangannya bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai bagian dari penyelesaian masalah. Makanya di tempat kita itu banyak kan pecandu yang akhirnya menjadi konselor juga dan yang jadi sebaya yang membantu teman-temannya juga untuk bertahan di sini. Nah pemirsa pasti kepingin tahu dong gimana sih nih kesehariannya Mbak Joyce gitu kan, aktivitasnya apalagi bersama dengan suami juga gitu ya. Kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang menjadi sasaran pasar peredaran narkoba. Menurut data BNN, jumlah konsumen narkoba selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015 tercatat pengguna narkoba sebanyak 5,8 juta jiwa, meningkat 1,7 juta dari tahun 2014 sebanyak 4,1 juta jiwa. Yang memprihatinkan jumlah penggunanya mayoritas di usia produktif, dengan rentang usia yang semakin muda. Melihat permasalahan ini, Joyce Jailani Gordon mendirikan sebuah pusat pemulihan bagi para pecandu narkotika dan obat terlarang. Berdasar pada pengalaman suaminya David Gordon, David dan Joyce mendirikan Yayasan Harapan Permata Hati Kita atau biasa disebut dengan YAKITA pada tahun 1999. Berlokasi di daerah Ciawi, Jawa Barat, Joyce dan suaminya membantu para pecandu untuk bisa lepas dari jeratan narkoba. Dengan pendekatan kekeluargaan, psikolog lulusan Universitas Indonesia ini berhasil memulihkan ratusan pecandu narkoba melalui program rehabilitasi yang dijalankannya. Pengguna narkoba yang sudah sembuh dari ketergantungan membantu pecandu lain dengan pengalaman yang mereka miliki. Joyce berharap apa yang dilakukannya
bisa memberikan kontribusi bagi para generasi muda pengguna narkoba untuk kembali pulih, tumbuh menjadi generasi yang sehat dan penuh harapan untuk melanjutkan masa depan. Nah, itu tadi ya, kita sudah menyaksikan bagaimana keseharian Mbak Joyce ya menangani juga para pecandu narkoba. Oke, nah Mbak Joyce, kita ngobrol lagi ya. Apa kondisi penggunaan narkoba ini memang udah parah banget ya? Kok dibilang sih memang meningkat ya, istilahnya kalau sesuatu itu dimulai itu tidak akan menghilang. Jadi jumlah yang lama masih bertahan cuma tambah tua, sementara adik-adik baru muncul gitu ya. Dan itu yang akhirnya berkembang jadi banyak. Sekarang nih yang diperkirakan kan di Indonesia itu 6 juta, itu nilai angka konservatif ya. Artinya sebenarnya adiksi itu sudah lama, cuman apakah kita bisa melihat secara jujur, adiksi nggak akan kemana-mana gitu. Walaupun kita bilang darurat sekalipun, bukan berarti gampang selesai gitu. Kalau misalnya bandar diambil selesai gitu. Gitu. Nah, Mbak Joyce, berarti kalau ngelihat kondisi sekarang ya, berdasarkan pengalaman Mbak Joyce di lapangan, bener nggak sih kalau dikatakan bahwa pemakai narkoba ini makin muda-muda? Remaja itu selalu mengikuti tren. Betul. Oke. Jadi kalau temennya pakai baju begini dia akan ikut, pakai sepatu begini dia akan ikut. Termasuk juga masalahnya dengan drugs. Jadi identitas pribadi masih belum berkembang, bukan nggak mungkin mengikuti identitas yang sudah jadi. Nah, makanya yang harus terjadi kan sebenarnya orang tua yang benar-benar tahu apa yang kejadian dengan anak-anaknya. Betul. Jadi nggak bisa lupa atau lalai gitu, harus tahu temannya siapa aja, mereka kemana aja, bukan yang mau rese ya gitu ya. Betul. Tetapi istilahnya tahu nggak dia teman-temannya siapa aja. Gitu. Oke, nah ini ya menarik sekali ya, kita akan sambung kembali obrolan kita karena pemirsa, keprihatinan dari Mbak Joyce ini terhadap bahaya dari narkoba yang mendorongnya mendirikan Yayasan Harapan Permata Hati Kita. Ya, jadi sebuah yayasan yang memberikan bantuan rehabilitasi bagi korban ataupun bagi para pemakai pecandu narkoba. Jangan kemana-mana, saya akan tetap ngobrol bersama dengan Mbak Joyce ya di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan saya Becky Tumewu dan sahabat saya yang sudah lama tak jumpa. Tapi ketemu lagi di Mutiara Indonesia ini, Mbak Joyce Jailani Gordon. Pendiri dari Yayasan Harapan Permata Hati Kita ya. Nah, kalau dari data BNN nih Mbak Joyce, Indonesia bukan hanya katanya daerah pemasaran, tapi juga ternyata narkoba terbesar di ASEAN, selain penyuplai juga penggunanya itu Indonesia. Benar nggak sih begitu? Sekarang lihat aja dari jumlah penduduk kita ya. Iya, banyak ya. Kalau dilihat dari jumlah kita yang paling besar se-ASEAN. Jadi kalau kita bilang 1% dari penduduk kita aja udah berapa tuh? Betul. Kan? Nah, dengan perkiraan yang sekarang 6 juta dan 6 juta itu tidak termasuk dengan mereka yang kecanduannya alkohol ya. Jadi yang dihitung ini BNN kan cuma narkotika. Jadi ini benar-benar narkoba aja gitu ya. Jadi kembali lagi kalau ke dasarnya gitu, apa sih yang membuat orang tuh bisa kecanduan gitu loh Mbak Joyce? Kalau dibilang sih lebih ke modeling ya. Jadi misalnya gini, kita pergi ke warung apapun, kemudian aku bilang back yuk kita coba ini gitu ya. Akhirnya ini makanannya enak, kita makan gitu ya. Kemudian apa sih? Itu lebih karena ajakan aku, kemudian lo jadi suka gitu misalnya. Jadi akhirnya apa? Nah, sama juga dengan adiksi. Adiksi itu mulainya bukan dengan bandar dan sebagainya, tapi lebih karena teman. Akhirnya kita coba, kemudian kita suka, akhirnya bertahan. Gitu. Nah, kalau misalnya di dalam rumah itu atau di dalam keluarga atau lingkaran paling dekat itu memang sudah mempunyai perilaku yang sama, maka lebih berkembang lagi. Jadi itu bedanya user, abuser, addict. Oke, nah Mbak Joyce, berarti kan memang banyak persepsi yang keliru nih ya, baik di masyarakat maupun juga
apa namanya di bagian hukum kita lah gitu, yang melihat pemakai itu sebagai penjahatnya, gitu kan, penjahat yang perlu dipidana, perlu dihukum. Padahal kan ada juga yang mengatakan bahwa ya pemakai itu perlu ditolong gitu. Mereka perlu. Nah ini bagaimana menurut Mbak Joyce? Mungkin gini ya, pecandu itu bisa dibilang terkena penyakit yang istilahnya dia menagih dengan drugs sehingga akhirnya harus menggunakan drugs setiap hari. Kalau kita bilang kapan seseorang menjadi pecandu, itu tandanya 4. Satu, bahwa dia menginginkan, ada mulai terbetik di pikirannya, aku harus berhenti, ya, cut down. Yang kedua, jengkel kalau orang nyebut-nyebut pemakaiannya. Perasaan bersalah, guilt. Yang terakhir adalah eye opener. Ya. Jadi artinya kalau pagi-pagi nih, kalau kecanduan kopi, pagi-pagi langsung nyari kopi nih gitu ya. Nah kalau pecandu, kalau udah kecanduan mereka akan cari drugs. Nah ini yang akhirnya menunjukkan bahwa orang bisa didiagnosa sebagai berpenyakit dengan drugs. Ya. Sebagai akibat dia jadi pecandu, perkawinan hancur. Anak-anak marah dengan orang tuanya. Mereka mempunyai kekerasan yang besar di rumah tangga karena misalnya ya istri suaminya menggunakan, kemudian dia selalu mengalami kekerasan di rumah gitu ya karena suaminya mabok-mabokan gitu ya. Anak-anaknya juga akan scarred for life gitu ya. Semuanya itu sangat-sangat berhubungan. Jadi kalau kita bilang oke, masukin penjara, nggak nyelesain masalah. Nah, apakah dasar pemikiran ini yang kemudian membuat Mbak Joyce dan suami mendirikan pusat rehab ini ya kita? Sebenarnya sih enggak, kita dari dulu memang udah melihat bahwa narkoba ini sebagai masalah gitu ya. Dan juga saya perlu garis bawahi suami saya itu David Gordon. Itu juga dia seorang psikolog adiksi ya. Jadi dia sudah paham adiksi dari tahun 50-an. Dan itu bidangnya, jadi dia yang lebih paham adiksi. Kalau aku kan lebih banyak ke remaja bandelnya atau ke HIV AIDS-nya atau kesehatan reproduksinya atau urusan perempuannya. Jadi kita mulai melihat ada perkawinan antara ilmunya dia sama ilmu saya. Dia urusan adiksinya, saya urusan HIV-nya gitu kan dengan remajanya. Akhirnya ini yang jadi satu, dan itu yang kita bilang orang harus paham, dan dari situ kita melatih banyak orang supaya mereka juga mulai memahami adiksi dengan kompleksitasnya. Jadi tidak dengan pendekatan yang punitif gitu ya. Kalau punitif nggak menyelesaikan masalah. Dan ini sekali lagi, ada orang-orang mungkin yang memang layak dipenjarakan misalnya. Tetapi nggak semua orang itu layak dipenjarakan. Itu yang harus kita bisa bedakan. Makanya ketika seseorang itu ditangkap, perlu ada assessment dulu kan. Ini anak termasuk yang mana? Gitu. Sejarahnya seperti apa? Supaya nanti penanganannya bisa disesuaikan gitu. Mbak Joyce, nah kalau program-program di Yakita ini apa aja? Program kita utamanya sih untuk perawatan pecandu ya. Dan bukan hanya narkoba aja, termasuk alkohol. Jadi siapapun yang kecanduan dengan apapun, zat apapun bisa masuk ke Yakita. Nah, tapi program kita itu dasarnya itu, dan turun juga ke bawah untuk mencegah remaja-remaja ya untuk menjadi pecandu. Jadi para pecandu juga bisa mengajarkan adik-adiknya supaya tidak memakai. Kemudian juga mengajarkan orang tua pencegahan adiksi di rumah sendiri. Ya. Jadi sebisa mungkin kan informasi yang kita miliki ini bisa berkembang. Ya. Betul. Kasihan mereka pecandu di dalam lapas. Alangkah baiknya kalau misalnya mereka lagi di dalam langsung diajarkan sehingga keluar itu juga hidup mulai beres. Gitu. Iya. Jadi memang dipersiapkan juga gitu ya untuk nantinya mau bagaimana gitu kan. Oke, Mbak Joyce, berarti Yakita ini sekarang ada di mana aja, Mbak Joyce? Kalau Yakita dulu kita sempat mendapatkan pendanaan dari UNICEF ya. Dulu itu sampai ada di Papua, Jayapura, sempat juga ada di sudah tentu Bali, kemudian Kupang, Makassar, kemudian Surabaya, Semarang, ya Bogor ya, dan juga di
ya termasuk Medan dan Aceh. Tetapi sekarang ini kita hanya memegang 2, gitu. Jadi hanya di Aceh dan juga di Bogor, gitu. Ya. Karena memang kepedulian masyarakat lokal untuk urusan narkoba memang masih terbatas. Nah ini menarik sekali ya obrolan kita, dan sesaat lagi kita akan sambung lagi. Karena selain masalah narkoba, ternyata Mbak Joyce ini juga sangat peduli. Tadi kan kita juga udah sempat ngobrol ya, sangat peduli tentang HIV AIDS ya, yang sebagian besar terkena dari penyalahgunaan jarum suntik saat menggunakan narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Masih bersama dengan saya, Beki Tumewu, di acara Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia, bersama dengan Mbak Joyce Jailani Gordon. Kita bicara tentang Yakita, Yayasan Harapan Permata Hati Kita. Tapi pendeknya cuman ya kita gitu ya. Jadi itu adalah arti dibalik nama Ya Kita, karena ini semua menjadi gerakan bersama dan tanggung jawab bersama. Boleh dikatakan gitu ya. Mbak Joyce, untuk pecandu atau pasien yang bisa benar-benar kemudian pulih dan bersih, ini membutuhkan waktu berapa lama nih Mbak? Tergantung dari sebenarnya. Kalau program kita itu program 6 bulan. Program 6 bulan itu dari masuk sampai selesai itu hanya memberikan landasan. Biasanya balik lagi. Kalau masuknya juga anaknya adalah anak-anak yang memang tidak mau berhenti, ya. Kemudian dari keluarga juga bukan keluarga yang mendukung. Mau berapa lama pun, dipoles seperti apapun, gitu ya. Ketika pulang, rusak lagi. Nah, Mbak Joyce, berarti kan, kan nggak cuma soal ketergantungan atau pecandu narkoba nih. Ujung-ujungnya Mbak Joyce juga care banget tentang HIV/AIDS ya. Karena penggunaan jarum suntik bersama nih. Nah ini gimana nih ceritanya? Ya waktu tahun pertama, ya kalau aku aktif di HIV/AIDS kan dari tahun sekitar 86, 87 tuh. Nah ketika akhirnya mulai berhadapan dengan pecandu, istilahnya gini, drugs, sex, rock and roll. Ya, kemudian jarum suntik. Betul. Semuanya bersatu. Jadi bukan hanya sekedar jarum suntiknya. Jarum suntiknya jelas darah ke darah menular. Di sisi lain mereka berhubungan seks dengan siapa? Gitu kan. Kalau mereka mempunyai istri kan juga terkena. Ya. Kalau punya istri, anak kan bisa juga terkena. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kesalahan satu orang bisa berdampak ke anak-anak juga kan. Nah Mbak Joyce cerita dong, kan Mbak Joyce juga sempat ditugaskan dari Indonesia tuh untuk di tahun 1993-94 tuh Women's Causes for the UN International Conference di Kairo. Waktu itu sebenarnya New York dulu baru Kairo. Dari New York terus ke Kairo. Itu membahas tentang apa tuh? Sebenarnya itu membahas soal masalah kependudukan, ya. Tetapi itu sebagai sesuatu yang monumental karena itu pertama kalinya remaja mempunyai suara. Ya, jadi saya selalu bilang remaja itu sering menjadi suku tertinggal. Ya, perempuan diomongin, remaja kayak dilewatin gitu. Padahal mereka adalah masa-masa yang paling penting gitu kan. Keputusan yang salah dalam hidup mereka itu akan berdampak seumur hidup, gitu kan. Hamil muda lah, terkena adiksi sejak muda, gitu. Jadi atau kecelakaan gara-gara ngebut, gitu ya. Masih SD, masih pakai celana pendek, sudah pakai motor, gitu ya. Apa yang bakal kejadian? Jadi ya kita, saya mulai melihat waktu itu kita harus bicara soal masalah remaja ini, dan itu pertama kali remaja menjadi bagian dari policy United Nations. Jadi waktu itu memang saya diminta untuk bicara soal remaja, mulai memasukkan agenda itu ke dalam PBB gitu ya.
dan yang sekarang sampai akhirnya menjadi Beijing keberapa gitu ya, itu semua adalah bagian dari itu. Gitu. Oke. Nah Mbak Joyce, kan ini udah jutaan orang nih yang ibaratnya sudah dijangkau gitu ya dengan Yakita ini. Kemudian juga banyak anak-anak yang sudah ya boleh dikatakan diselamatkan lah gitu ya. Nah kira-kira ke depan apa nih yang menjadi target atau yang ya menjadi harapan dari Yakita? Harapan kita adalah kita ini pas tahun baru nih, 2017. Aku berharap sih sebenarnya supaya informasi tentang narkoba itu lebih meluas ya, terutama soal pencegahannya dan penanganannya, dan dikurangi soal bombastisnya, gitu. Dan juga di sisi lain kita perlu pelatihan buat orang tua, ya. Karena saat ini saya melihat banyak parenting yang tidak terlalu efektif, ya. Ada saatnya orang tua harus menjadi orang tua, ada saatnya orang tua menjadi teman. Oke, nah Mbak Joyce, cerita dong, bertahun-tahun kan menangani soal narkoba ini, penghargaan apa aja? Penghargaannya apa ya? Marga Pratama dari BNN gitu. Kemudian dapat juga kemarin itu hadiah Sarinah Award dari Megawati. Itu untuk Hari Ibu kemarin tuh. Kemudian dari Ashoka juga ada menjadi, karena sebagai pembaharu di Indonesia akhirnya social entrepreneur, jadi dilibatkan oleh mereka juga dianggap sebagai. Nah yang apalagi ya, dari Menteri Kesehatan juga ada waktu itu, jadi sebagai aktivis, 30 aktivis awal HIV/AIDS di Indonesia. Terima kasih Mbak Joyce untuk obrolan kita yang sangat penuh inspirasi ini ya pemirsa ya. Dan tentu kita doakan supaya perjuangan Mbak Joyce beserta suami dan juga teman-teman di Yakita, dan bukan berarti loh kita semuanya juga bisa menjadi bagian ya dari gerakan Yakita ini ya, dengan lebih peduli, dengan kalau Anda adalah orang tua, dengan menjadi ya teman-teman terbaik untuk anak-anak Anda. Betul begitu ya Mbak Joyce ya? Mudah-mudahan. Jadi Mbak Joyce bergerak ya kan di wilayahnya, kita juga masing-masing sebagai orang tua mesti bergerak juga di wilayah kita. Dan anak-anak di sekitar kita tuh bukan yang berarti cuman anak-anak kita yang kita lahirkan loh, tetapi anak-anak tetangga, anak-anak temennya anak-anak kita itu juga tentu perlu ya kita perhatikan kesehatan lingkungannya, oke? Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Wish you all the best. Thank you very much. Dan pemirsa yang pasti kita jumpa lagi. Jangan sampai Anda ketinggalan ya obrolan saya dengan sahabat-sahabat saya lainnya. Perempuan-perempuan penuh inspirasi hanya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Saya Becky Tumiu undur diri. Sampai jumpa lagi.